Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam semangat. Yang terhormat dan sangat kami muliakan, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Widodo, SSI, MSc, PhD, bersama seluruh jajaran Sivitas Akademi, hadir Pak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Sekretaris Universitas, Dr. Iwan Permadi, Ketua Panitia kita dan semua yang hadir. Yang terhormat dan tentu sangat kami muliakan Ibu Insinyur Tiat selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini mewakili Ibu Gubernur karena Ibu Gubernur menampingi Bapak Wakil Presiden. Yang terhormat dan sangat kami muliakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Kota Malang, terima kasih Ibu Ida Ayu Made Wahyuni, dan juga hadir bersama saya Ibu Sestama dan semua pimpinan tinggi media di lingkungan Perpustakaan Nasional. Tentu hadir Prof. Sulis, senior kami, mentor kita semua, Ibu Sri Sularsi, dan yang paling saya hormati bintangnya adalah Prof. Jonar bersama seluruh jajaran berdiri Pak. Jajaran pengurus, kami semua dari perpustakaan, Bapak Rektor ini dari daerah, dari provinsi. Bisa berdiri semua ya, semangat di Malang ya. Agak dingin, boleh berdiri kita semua. Dari DKI Jakarta juaranya, kemudian tadi Malang ya semuanya. Papua juga, semangat Papua. Teman-teman semua, Pak Rektor, mereka semua semangat datang karena tahu kalau acaranya di kampus Unibrau, kampus kebanggaan Indonesia dan dunia. Karena itu tantangannya harus banyak yang dibawa. Itu pertama. Yang kedua, saya mengapresiasi dulu Pak Dr. Iwan Permadi selaku Ketua Panitia. Saya senang karena tidak menjemput peserta. Banyakkan acara Pak Rektor, sukses antar jemputnya, gagal acaranya. Benar gak Pak? Karena itu saya sejak jadi kepala tidak pernah mau dijemput oleh pejabat manapun. Kami sewa mobil dari bandara. Saya bilang teman-teman kepala dinas kerjanya susah, kok jemput saya. Bayangin kalau pesawatnya didelay kepala dinas eselon 2. Bapak hitung-hitung aja biaya negara untuk dia hanya nunggu 1 orang atau 2 orang dari Jakarta. Padahal tugasnya yang diperintahnya Bapak Presiden layani rakyat Indonesia. Jadi banyak tidak berubah. Saya betul-betul harus mengimplementasikan perintah atasan saya layani rakyat Indonesia. Jadi terima kasih, enggak usah jangan terjemput Pak. Baik. Langsung saja, saya yang pertama sekali beruntung hari ini datang. Sesaat setelah ketemu Bapak Rektor disampaikan bahwa beliau baru saja menghadiri Arena PEC, merupakan sebuah bantuan dari Jepang yang menghubungkan semua perguruan tinggi dan seluruh badan riset di seluruh dunia. Ini kalau ketemu begini tuh kerjanya pustakawan senang. Kenapa senang pustakawan? Karena definisi pustakawan itu adalah, bisa dimulai nggak Mas? Pustakawan itu apa sih? Pustakawan adalah pembaca dan pelayan ilmu pengetahuan yang akan terus mengupdate pengetahuan masyarakatnya. Salah satu tugas utama pustakawan adalah mengumpulkan ilmu pengetahuan dari seluruh dunia. Jadi wah senang sekali, langsung saya bilang Pak Rektor izin, Pak Rektor kami akan menyurat dan tolong kami dipandu agar Perpustakaan Nasional menjadi
bagian daripada UB yang telah ditunjuk sebagai hubnya Jepang. Ini kan luar biasa. Ya. Salah satu tugas utama pustakawan adalah mengumpulkan pengetahuan di seluruh dunia lalu dikemas. Nah, menjawab pertanyaan Pak Rektor yang kedua tadi, bagaimana memfilter akurasi data digital terutama, yang kemudian dianalisis. Oh, jangan dulu pindah Mas. Kemudian nanti dikonservasi. Jadi pustakawan adalah profesi tertinggi karena seluruh profesi membutuhkan panduan pustakawan. Ini definisinya. Maafkan Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, Bapak Sekretaris dan Bapak Ibu Dekan atau ini kalau selama ini kami pustakawan belum seperti itu. Karena memang definisinya di dalam buku seperti itu. Jadi kalau masih belum begitu pustakawan, maafkan saya selaku kepala belum berhasil menjadikan seluruh pustakawan di Indonesia jadi profesional. Tapi kita semua bersedia ya. Kita datang di sini untuk itu kan. Baik. Slide kedua. Izin Pak Rektor ini, mohon maaf ini di hadapan Prof ini adalah tugas saya, panggilan moral saya. Jadi saya tidak datang ke sini mengajari burung terbang, apalagi mengajari ikan berenang. Tapi ini adalah panggilan, jadi harus saya sampaikan, Prof. Lanjut, Mas. Jadi, pustakawan harus menjelaskan kepada masyarakat ilmu pengetahuan yang sudah usang sebagai dasar untuk menyingkirkan dan menyimpan koleksi-koleksi yang sudah tidak relevan. Dan pustakawan juga harus mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan yang terbaru bahkan yang akan datang sebagai dasar pengembangan koleksinya, baik yang tercetak, koleksi digital, koleksi elektronik. Satu lagi Pak Rektor, Prof. Di Indonesia belum banyak dicetak koleksi elektronik, karena itu kita masih sangat tergantung pada apa yang dilakukan oleh Scopus atau jurnal internasional yang sudah berbasis elektronik. Sekarang juga sudah terjadi pergeseran. Banyak orang tidak suka baca, tapi dia butuh konten kreator. Dia duduk-duduk manis, kemudian diceritakan dan kemudian ada prakteknya. Dan itulah revolusi industri yang sejatinya. Baik, karena ini bicara tentang perpustakaan digital, saya ingin mengutip dulu Prof. Yudi Latif. Beliau dalam tulisannya mengatakan perkembangan dunia yang mengalami intensitas disrupsi teknologi diperlukan terang pikir atau pemikiran yang terang. Bahwa setiap teknologi baru itu berwajah janus, ada plus minusnya. Bagaimana kita melihat minusnya dulu ya. Dalam bukunya, siapa namanya Mas? Dia menjelaskan bahwa Susana Sub ini mengatakan kehadiran teknologi digital, otomatisasi dan kecerdasan buatan menjadi katalis bagi kemunculan surveillance kapitalisme, semacam kapitalisme pengawasan yang terlahir sebagai bentuk kuasa baru bernama instrumen atau instrumentarianisme yang beroperasi secara asimetris. Surveillance kapitalisme tahu segala sesuatu tentang kita, tapi kita tidak bisa tahu tentang mereka. Mereka mengakumulasi domain-domain pengetahuan baru dari kita tetapi tidak untuk kita. Mereka memprediksi masa depan kita untuk perolehan yang lain bukan milik kita. Untuk ini saya mau tampilkan dulu bagaimana David Rockefeller yang dijustifikasi membagi-bagi kekayaan dunia Indonesia kepada dunia. Siapa David Rockefeller? Dialah pendiri OECD. Siapa komandan OECD-nya? Adalah George Marshall, mantan Menteri Pertahanan. Inilah yang pernah meloloskan anggaran besar sekali untuk memberi subsidi kepada negara-negara yang masuk dalam konsumsi Eropa
dalam hegemoninya dengan Eropa Timur untuk meruntuhkan ideologi komunis saat itu. Dan siapa teman baiknya si George Marshall? Ini adalah Andreas Seidel yang ditunjuk mengelola PISA. Inilah yang terus menempatkan kita ranking terakhir dari bawah dalam dunia pendidikan. Bahkan sekelas Habibie yang bisa membuat pesawat terbang disuruh hentikan dan Indonesia harus kembali ke urutan nomor 6. Pokoknya urutan kedua atau terakhir dari yang dia mau. Apakah betul begitu? Itu bukan domain saya selaku pustakawan. Itu domainnya Bapak Rektor dan semua para guru besar, doktor, master di Indonesia. Ini tantangan kita. Ada sisi positifnya yang disampaikan untuk digital. Sisi positifnya disampaikan oleh dua orang, yaitu Brett King dan Richard Fetting. Dampak positif perkembangan teknologi menurut Brett King dalam Technolism bukunya 2021 bahwa visi kesejahteraan umum telah lama jadi impian manusia seluruh dunia, alias lawan daripada kapitalis. Keduanya menawarkan perlunya reformasi kapitalis dengan mengadopsi teknolisme, suatu masyarakat masa depan dengan sebagian besar pekerjaan manusia diotomatisasikan dan pelayanan dasar seperti perumahan, healthcare, pendidikan dasar hadir dengan biaya relatif murah. Dalam 1-2 dekade mendatang kita akan mengganti sistem energi dunia dengan sistem terbarukan. Saya kira udah kelihatan. Sekarang orang sudah sepanjang Jakarta Surabaya itu orang tidak lagi membuat pom-pom bensin. Tapi yang dibangun adalah tempat pengisian baterai yang kemudian energinya nanti tidak lagi energi fosil selama tinggal energi fosil, tapi energi matahari yang tak akan pernah habis. Sudah banyak kita lihat kan seperti itu. Nah ini tantangan yang disampaikan. Lalu apa yang menjadi tren dan tugas perpustakaan? Kami kembali kepada basicnya Pak Rektor, kami kembali kepada basicnya. Basicnya perpustakaan adalah pada literasi. Literasi hari ini belum menjadi kesepakatan, karena itu mohon izin Pak Rektor, kami bikin literasi menurut perpustakaan untuk mewakili pemerintah. Saya juga tidak menyontek apa yang dibuat oleh UNESCO, kami bikin sendiri. Alhamdulillah Komisi 10 melalui ketuanya dan semua jajaran Komisi 10 lebih mengapresiasi definisi pemerintah Indonesia yang dirumuskan perpustakaan ketimbang UNESCO. Dan ini adalah cikal bakal awal untuk saya melakukan dan mengajak komponen bangsa bahwa Indonesia bisa lebih baik daripada dunia. Kalau kita sepakat bahwa literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek ilmu pengetahuan tertentu yang endingnya adalah dapat diimplementasikan untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan dapat dipakai untuk memenangkan persaingan global, mari kita lihat bagaimana kebijakan arah pembangunan SDM Bapak Presiden. Kita semua diberi tugas, tak peduli kementerian, perguruan tinggi terutama, pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kota, kita diberi tugas dalam RPJM Bapak Presiden di mana perintahnya, visinya hanya satu, hanya Bapak Presiden, yaitu peningkatan kualitas SDM. Dari mana dimulai? Tadinya Pak Rektor kami bikin 5 tingkatan, tapi begitu diundang oleh BPKP selaku ketua tim pengendali mutu untuk penggunaan produk dalam negeri menjadi 8. Kenapa jadi 8? Karena hakikatnya kebijakan pemerintah ke arah sana.
Yang pertama ini kalangan saudara-saudara saya dari kabupaten kota, dari provinsi sudah tahu betul. Tapi dari perguruan tinggi yang hadir, saya kira pertama ini barusan dilihat. Kita semua menikmati penghakiman dari PISA. Saya bilang dari PISA, bukan dari UNESCO. Karena kantornya PISA itu satu kantor dengan OECD. Alamatnya juga di Paris beda. Kalau mau buktinya bisa telepon sekarang Prof. Ismunandar, perwakilan tetap kita di UNESCO. Alamatnya OECD di mana Pak? Di sini. PISA, satu kantor. Biayanya PISA, OECD. Kita pernah menikmati penghakiman sampai hari ini. Bahwa Indonesia itu mau S1, mau S2, mau S3. Dia sama saja dengan SD, SMP, SMA. Sama-sama pintar baca. Tapi tidak bisa memproduksi barang dan jasa. Buktinya handphone. Ada enggak orang dalam ruangan ini tidak punya handphone? Semua ada kan? Ya maafkan saya Bapak Rektor. Kira-kira ada enggak merek Malang handphone yang kita pegang? Belum ada ya? Ini tantangan kan? Tantangan. Itu yang disebutkan. Perkara benar apa tidak, itu adalah yang dia sebutkan PISA. Saya cuma mengutip. Yang kedua akses. Sampai detik ini masih banyak orang Indonesia yang tidak mengerti bahwa Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam melimpah di dunia. Dan yang ketiga yang nyata-nyata dituangkan dalam surat yang ditujukan kepada Kementerian Pendidikan, ditujukan kepada pemerintah bahwa ada kelas 2 SLTP di Indonesia dari 10.000 responden, hanya 1.500 atau 15% yang mengerti satu informasi dari teks yang berlaku untuk responden seluruh dunia yang diedarkan oleh PISA. Itu yang dia menempatkan Indonesia ranking 61 dari 62 negara, di atasnya Botswana pada tahun sekian. Bagaimana dengan yang keempat yaitu inovasi dan kreativitas. Seringkali ditanya apa itu inovasi dan kreativitas. Saya bilang handphone ini sangat bagus bukan? Apa kekurangannya handphone ini? Cuma satu Pak. Begitu jatuh di air tidak bisa dipakai Pak Joner. Maka kepada siapa kita menunggu untuk menghasilkan handphone yang water resistor? Kalau bukan kepada Sivitas Akademi bidang elektronik. Apakah itu S1, S2, S3 dan seterusnya. Dan yang keempat, kelima itu adalah menghasilkan produk sesuai dengan disiplin ilmu. Bagaimana dukungan Bapak Presiden Joko Widodo terhadap produk dalam negeri? Jelas. Di poin ke-6, keluar Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2001 tentang penggunaan produk dalam negeri. Bahkan baru-baru dikeluarkan lagi Impres nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan pengawasan. Ditunjuk BPKP, hei BPKP tugasi, kawal. Itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN sudah berapa dia membeli produk dalam negeri. Ini teman di BPKP Deputi Pengawasan. Bagaimana Bapak menghadapi kesulitan? Teman-teman saya yang PPK ini saya tanya, kenapa belum beli? Susah Pak dapat produk dalam negeri yang 60%. Bahkan ada kita semua tahu yang bagaimana dari luar tapi semua dirancang. Hanya sekedar sudah edaran, tidak. Bapak Presiden menginstruksikan, siapkan APBN. Berapa ratus miliar? Bukan miliar, ternyata 560 triliun APBN, 536 triliun APBD, dan 400 triliun BUMN. Kalau pidato beliau, kalau saja 600 triliun dibeli, maka pertumbuhan ekonomi kita sudah di atas 5%. Apalagi kalau seluruhnya. Maka tantangannya kepada kita di Sivitas Akademi adalah mengantarkan Sivitas Akademi kita untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam yang kita miliki. Sedikit meremain saja kepada Bapak dan Ibu semua, mohon izin bukan kepada Pak Rektor. Apa saja sih potensi yang menjadi andalan Indonesia yang dibanggakan ranking 1 seluruh dunia? Sumber daya alam kita itu ternyata banyak sekali ranking satunya Pak.
Kelapa nomor 1 dunia. Porang nomor 1 dunia, rempah-rempah nomor 1 dunia. Gas alam nomor 1 dunia, nikel nomor, dan seterusnya. Enggak ada nomor 10 Pak Rektor. Kalau saya mengambil contoh saja, bagaimana anak kelas 2 SLTP di Tiongkok menguasai ilmu pengetahuan, ya. Waktu saya ke sana Pak Rektor, ini anak SMP. Saya waktu itu rada-rada, kenapa di sini ya? Masa anak-anak siswa membelakangi papan tulis, gurunya di belakang. Kurang ajar itu apa enggak? Kalau kita kurang ajar ya. Ternyata di sana tidak Pak. Ternyata di sana tidak. Saya diminta sabar dulu Pak, tolong perhatikan baik-baik. Berapa buku dia bawa anak sekolah yang kelas 2 SMP itu. Dan bagaimana cara gurunya mengajar. Ternyata Bapak, begitu gurunya mengatakan anak-anakku sekalian hari ini kita akan belajar biologi dan kita akan bahas tentang kelapa. Coba pohon kelapanya Mas, dibiarin aja dulu pohon kelapanya. Mohon izin Pak Rektor, di sejumlah masuk saya minta anak-anak yang semester 2, semester 3 pertanian menjelaskan tentang kelapa. Pertama, kemarin saya di UPJ, kemarin saya minta kuliah umum di Universitas Pembangunjaya. Bersama dengan Pak PJ Gubernur DKI Jakarta. Begitu saya tanya, kamu semester berapa? Saya baru masuk Pak. Pernah baca buku tentang kelapa? Belum. Bayangkan kalau dia mau menceritakan tentang kelapa dan tidak pernah baca bukunya Pak. Pasti dia akan bilang air kelapa manis. Lidinya dipakai jadi sapu. Daunnya jadi janur kuning, enggak perlu kita memang enggak perlu sekolah untuk itu. Saya bilang kita bukan tanding. Tapi saya selaku pustakawan tidak ada salahnya mengerti tentang kelapa asal mau baca bukunya. Pustaka Nasional ada puluhan bahkan ratusan buku tentang kelapa, saya bilang pengetahuan saya tentang kelapa meskipun saya cuma pustakawan dan basicnya ilmu sosial bukan ilmu pertanian ini. Coba dienter Mas. Ternyata anak-anak itu tadi dia bisa menjelaskan bahwa Indonesia adalah penghasil kelapa terbesar dunia. Dia pun menjelaskan bagaimana nilai ekonomi yang didapatkan Indonesia dari kelapa itu dari petaninya sama sampai Merauke cuma 20 triliun. Boleh dicek di Kementerian Perdagangan. Dari potensi 90 triliun, padahal Indonesia harus membayar 300 triliun ketika bahan baku kelapa yang dikirim ke negara lain sudah jadi bahan industri dan Indonesia jadi pasarnya. Boleh kita dengarkan pidatonya Prof. Anwar Arifin, apa dia bilang? Nanti dengan Kiki ya, izin jeda dulu. Ini berapa menit Pak? Tantangan Pancasila cukup berat. Berapa menit saya Pak? 15, 20? Ya. Silakan. Tantangan Pancasila cukup berat. Karena ada juga rekayasa yang dilakukan oleh kapitalis global. Nanti baca buku itu bahwa ternyata korbannya adalah Presiden Kennedy dan Soekarno karena ingin menguasai sumber daya alam di Papua. Ya, ada kelompok yang itu dan Soeharto juga ternyata dijatuhkan oleh mereka. Dan ternyata Indonesia itu Pak didesain untuk tidak terlalu maju, tapi juga tidak terlalu miskin. Kenapa? Supaya dia bisa menjadi pasar dari teknologi mereka. Kalau miskin-miskin ini tidak bisa membeli HP yang bagus kan? HP-nya bagus, banyak orang yang HP-nya bagus, tapi otaknya kosong kan? Itu yang disukai. Ya, sudah. Ya. Baik, Pak Kwik, agar investasi asing lebih optimal, siapa yang harus didorong pemerintah dan bagaimana kemudian optimalisasi nikel kita? Karena Indonesia ini kan sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, salah satunya. Sebetulnya sangat sederhana, jadi nikel, eksplorasi maupun eksploitasi semua pekerjaan untuk mendapatkan nikel sebagai bahan baku harus dikerjakan oleh BUMN. Jadi 100% dikuasai oleh negara
tidak diberikan kepada investor asing. Kalau Indonesia, karena apa? Karena Bung Karno ketika Bung Karno berkuasa, dia sudah menyadari bahwa sumber daya mineral itu sangat mahal, harus dikerjakan oleh bangsa kita sendiri, dan tidak melibatkan asing, kecuali kalau sudah jadi bahan baku siap pakai untuk industri-industri seperti industri mobil listrik misalnya, barulah dijual di pasar dunia. Jadi itu adalah caranya. Nah, banyak yang membantah, mana mungkin, oleh karena bangsa Indonesia tidak punya modal, tidak punya teknologi, tidak punya orang-orang yang pandai. Nah, ini semuanya tidak benar. Ini yang menjadi tantangan kunci kita di dunia pendidikan, dunia akademik, yang selalu dianggap tidak akan mungkin menjadi negara industri karena tidak ada SDM-nya, tidak ada modalnya, tidak ada teknologinya. Mohon izin Pak Rektor, kami diundang oleh Prof. Saifuddin, pengelola Pondok Pesantren di Mojokerto, bulan lalu, ya. Kemudian kami diinformasikan kemarin izinnya untuk mendirikan universitas sudah keluar minggu lalu. Dan saya ngajak, gimana kalau nanti Prof memulai bersamaan membuka fakultas sains atau elektronik, bersamaan kita membuat handphone. Karena ternyata sekarang itu bukan dominasi universitas dan ini tantangan kita bersama. Saya mencoba men-searching bagaimana cara pembuatan orang-orang Korea membuat handphone. Saya lihat dia beli dulu batu bara dari Indonesia. Batu bara kita berenang 5.000 km sampailah dia di Seoul. Tepatnya di pabrik Samsung sana, begitu sampai di sana pabrik menyala. Ketika pabrik menyala, anak-anak vokasi, dan ini ternyata tidak terlalu jauh ke sana. Kami berkunjung ke Surabaya, di Gresik, PT Sinka itu produksi alat-alat kesehatan, dia sudah mempekerjakan anak vokasi. Hasil yang dia bikin itu dimasukkan dalam satu mesin untuk mendeteksi bagaimana produk perakitan dan konstruksi daripada alat ini, di situ dia nanti keluar hasil analisanya. Nah, orang Korea kembali tadi, batu bara itu dia beli 5 miliar. Dan kemudian dia hanya butuh waktu kurang lebih sekitar 4 bulan. Dia menghasilkan handphone, kemudian dikirim ke Indonesia 10 juta. Ketika dia menetapkan harga 2,5 juta satu unit, maka 10 juta dibayar oleh kita 25 triliun. Satu kontainer handphone dikirim ke Indonesia 25 triliun. Satu kontainer batu bara dibeli 5 miliar. Ini yang berbasis ekstrak dengan berbasis teknologi. Itu bedanya saat ini Indonesia dengan Tiongkok dan India. Dan ini arahan Bapak Presiden masa 77 tahun Indonesia merdeka masih menggali batu bara dijual. Ini yang kita diperintahkan. Saya searching di googling bagaimana caranya orang membuat handphone. Ternyata sederhana sekali. Sederhana sekali, tidak perlu kuliah 6 tahun Prof. Tidak perlu 4 tahun. Dia hanya butuh waktu ilmu-ilmu terapan, bukunya, di buku petunjuknya, tahap awalnya bagaimana, perakitannya bagaimana, pemeriksaannya bagaimana, tahap akhirnya. Dan dia sudah bisa mencetak 600.000. Saya mencoba naik ke kelas menengah, mobil. Ternyata dia tidak lebih dari 2 tahun. Dia mulai dari desain insinyur muda. Anak-anak diploma, kira-kira diploma 1 lah, atau mungkin semester 4 kalau ini. Kemudian didesain, kemudian dirakit, kemudian mulai masuk ke dalam pengujian, kemudian di test driver, selesai. Ketika saya tanya kenapa tidak ada iklannya, dia bilang tidak perlu iklan kalau Lamborghini 8,5 miliar, karena pasti tidak bisa dibuat oleh mahasiswa yang datang ke kampus bermedia sosial dan mendengarkan dosennya mengajar lalu pulang. Mesti dibutuhkan orang-orang pembaca. Bagaimana kalau pesawat Pak? Dia sudah buat limit, tidak perlu lebih dari 4 tahun. Jadi desainnya, kemudian ada simulasinya oleh insinyur-insinyur yang sudah ini. Kemudian dikonstruksi oleh yang senior, kemudian dirakit oleh yang berpengalaman, kemudian diuji. Tahun keempat sudah uji terbang. Kalau demikian singkatnya, pertanyaannya,
Perlukah kita mulai dari teori asas yang kita pelajari pada tahun 70, bahkan abad 17 sampai sekarang? Enggak Pak. Kenapa dia mengumumkan perusahaan-perusahaan besar kami butuh karyawan, tidak butuh jasa? Karena dia bisa tiba-tiba mengumpulkan orang yang bisa dari mana saja, dibikin di sini nanti kita jual. Dan kemana orang-orang di PT-nya dulu dibubarkan, boleh cari, sebagian ada di sana. Ini tantangan yang kita hadapi dalam mereformasi dan merevolusi sekaligus revolusioner pendidikan. Apa gunanya perpustakaan? Itu tadi yang arahan Bapak Rektor, ada 4. Bagaimana Anda di tengah ledakan informasi yang dulu Alvin Toffler sudah mengatakan, kalau hari ini 1 miliar informasi lahir sehari dan Anda baca 1 saja, berarti Anda ketinggalan 999.000. Kalau Anda sebagai pustakawan pengelola informasi, kata Pak Rektor tadi, bagaimana Anda memfilter akurasinya? Berapa banyak sekarang yang muncul di YouTube, dilarang makan ini. Saya bilang laboratoriumnya yang kau tempati untuk mengatakan bahwa tidak boleh makan ikan tenggiri, macam-macam. Ini saya kira jangan-jangan iklan ini. Iya, betul lagi yang dia katakan Pak Rektor. Bagaimana Anda menganalisis, bagaimana Anda memodifikasi atau mengemas ulang dan bagaimana menjaga. Kalau menjaganya, saya sedikit pengalaman Pak Rektor. Karena saya dulu gatek namanya IT waktu mau jadi pegawai negeri. Karena gatek itulah jadi saya kursus semua tingkatan komputer mulai dari yang namanya Wostar sampai seterusnya. Di situ saya dapat pengalaman Prof. Ternyata untuk backup data gunakan minimal 5 sampai 10 dengan media yang berbeda. Jangan satu. Kalau medianya satu serang virus semua kena. Tapi kalau medianya beda-beda, sampai sekarang data saya yang waktu belajar mengajar itu tahun 90 sampai masih ada Prof. Enggak ada yang rusak. Cuma masalahnya alat operasionalnya misalnya disket sudah tidak laku. Sebenarnya dalam teori ilmu perpustakaan modern tidak boleh tidak memiliki alat baca produk teknologi sejak dunia diciptakan sampai kiamat. Tapi kita cari aja komputer yang pakai poster di kantornya Pak Dr. Joko, enggak ada, itu mesti Pak. Karena itu perpustakaan harus menjadi alat bukti untuk itu. Ya, kira-kira itu, dan karena ini bicara tentang perpustakaan digital, maafkan kami mengulangi lagi Pak, izin Pak Ketua Panitia Pak Dr. Iwan Permadi, kita launching lagi. Karena saya juga harus laporan kepada Prof. Joner, terutama kepada Bapak Rektor selaku tuan rumah yang telah memfasilitasi kita, dan semua yang hadir juga harus tahu bahwa Perpustakaan Nasional mencoba mentransformasi. Kami laporkan kepada Pak Rektor bahwa kami tergabung dengan kurang lebih 3.877 entitas perpustakaan dengan kurang lebih 18 juta buku digital. Bisa kita launching dulu. Ini semua bisa diakses melalui mobile phone asal menjadi anggota. Bahkan ada yang tidak perlu jadi anggota dan bisa diakses. Ada kurang lebih 1,3 juta buku yang sudah legal dengan Kemendikbud dan Kemenak. Dan ada 12 juta jurnal ilmiah. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh sponsor yang ikut pameran ini dalam penyediaan jurnal ilmiah. Khusus kepada Weslo yang kemudian tidak masuk tahun ini. Insya Allah kami pastikan 2024 akan disahkan Weslo masuk kembali. Kemudian ada juta, kemudian ada 1,5 juta buku baru Indonesia dan ada 120.000. Tujuannya adalah pakai yang slide yang satu Mas, jangan pakai ini. Ini saat terakhir saya ulangi. Kita semua diperintahkan sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk membangun manusia atau SDM unggul. Tidak bisa tidak dengan jenjang pendidikan. Tadi sudah kita dengarkan bahwa di Indonesia hanya 10% penduduk yang tembus ke pendidikan tinggi. Jadi kita semua yang ada di sini orang beruntung. Kemudian dengan strata pendidikan S1, S2, S3 itu parameter nomor 1. Parameter nomor 2 harus punya inovasi dan kreativitas.
Yang ketiga, ini yang menjadi tanda tanya. Kemarin waktu tenaga ahli dari Komisi 10 datang ke kantor, saya bilang ini yang harus dicermati. Bagaimana para sarjana yang diwisuda tidak lagi yang mencari lapangan kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Jadi tidak boleh ada sarjana yang menganggur, tapi harus membuka lapangan kerja. Kalau 6 juta saja sarjana masing-masing punya karyawan 5 orang, maka berarti 30 juta orang terserap. Maka angka pengangguran terbuka di era pandemi sekitar 30 juta selesai. Gampangkah membuka lapangan kerja? Susah kalau menunggu jadi pekerja. Tapi kalau membuka lapangan kerja dengan ilmu-ilmu terapan, ilmu skill, kita punya bukunya, ada bukunya enggak, Impact Story. Orang buta saja pijit itu bukan pekerjaan baru, tapi banyak penganggur yang kemudian bisa digiring menjadi tukang refleksi. Saya pernah dikritisi, Prof. Masa perpustakaan ngajari orang beternak lele? Saya bilang, ya udah tunggu nanti kalau ketemu dokter yang bisa bikin pesawat, kita bikin sama-sama. Masalahnya adalah kurang lebih 70% penduduk Indonesia pendidikannya SD, SMP, SMA dan tidak tamat. Jadi mesti ketemunya pada industri rumahan atau kalau di bawahnya lagi adalah sekedar keterampilan saja. Nah ini tantangan yang kita hadapi. Kemudian buka lapangan kerja, kurang angka pengangguran, income per kapitanya. Coba lihat income per kapita kita saat ini, Mas. Income per kapita kita 4.000, Singapura sudah 82.000, 20 kali lipat. Adakah hutannya Singapura? Enggak ada. Adakah tambangnya? Enggak ada. Adakah nikelnya yang tadi juara-juara 1? Enggak ada semua. Semua kontribusi 80, berapa itu? Singapura 82.000 US dollar itu adalah knowledge, otak. Kira-kira itu gambaran bagi Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami terima kasih Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Sekretaris dan juga Ketua Panitia. Secara istimewa kepada rekan seperjuangan saya yang datang dari semua penjuru tanah air. Kita berkumpul di sini tentu ingin menikmati dinginnya Malang. Kemudian juga kulinernya Malang yang semua serba enak. Tapi yang lebih penting adalah kita dibiayai oleh anggaran masing-masing institusi. Saya kira harus ditanamkan kesadaran dengan perjalanan dinas yang kita dapatkan minimal ada perubahan perilaku setelah pulang. Yang kedua ada oleh-oleh yang bisa kita share kepada masyarakat kita. Karena kita adalah pelayan ilmu pengetahuan, adalah yang disampaikan. Minimal kepada stafnya kalau tidak kepada seluruhnya. Dan menutup slide ini dasarnya untuk saya nyatakan itu adalah undang-undang Pak. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 dikatakan siapapun anak bangsa tugasnya adalah mencerdaskan, mensejahterakan. Karena itu Perpusdas tidak kurang MOU dengan semua kementerian lembaga, TNI, Polri dan semuanya. Dan kita mengajak semua menjadi gerakan nasional. Termasuk hari ini terima kasih sangat Bapak Rektor berkenan hadir. Saya bayangkan kalau bukan karena dedikasi dan integritas intelektualnya Pak Rektor, ngapain juga profesor datang di sini kumpulan orang pustakawan, benar nggak? Dulu Pak, itu orang bilang ngapain pustakawan ada di perguruan tinggi? Ada Pak yang bilang. Karena dia sudah terkooptasi dengan kapitalisme yang tadi. Yang Indonesia tidak perlu jadi maju, cukup jadi pasar. Nah, bisa aja begitu. Nah kita semua yang ada di sini, salam hormat Pak Wali, salam hormat Ibu Gubernur, semua punya komitmen untuk memajukan bangsa ini. Saya kira tidak ada yang meragukan Ibu Hopipa Indar Parawangsa, komitmennya bagaimana membangun kualitas SDM kita bukan hanya di Jawa Timur tapi saya kira Indonesia. Demikian terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.